Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema jangan nikah kalau apa, kita bahas lagi lebih dalam lagi di segmen yang ini. Jamaah yang ada di rumah, senang sekali kalau udah segmen 2 banyak jamaah yang baru bergabung kan. Nah, kita mulai pelajaran kita, tapi sebelumnya ada tayangan dulu nih. Aku mau ngasih lihat mengenai tren saham jadi mahar pernikahan. Langsung aja kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Beberapa pernikahan di Indonesia yang menggunakan saham sebagai mahar diantaranya Muhammad Fadli Lubis dan Rizky Anissa dengan mahar 10 lot saham PT Mayora Tbk. Dari Bengkulu, juga ada pasangan Erwin Febriansyah dan Neki Sulastri dengan mahar 21 lot saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dari Jambi, ada pasangan Mita dan Rahmat dengan mahar 1 lot saham PT Unilever Tbk. Pilihan saham sebagai mahar pernikahan memang memiliki banyak kelebihan. Sembari berinvestasi, pemilik saham juga dapat memperoleh keuntungan dari penjualan di pasar modal. Wah, ini aku baru tahu nih, ternyata mahar itu nggak berupa emas atau uang aja ya jamaah ya. Bib, ternyata mahar bisa jadi, saham bisa jadi mahar Bib, aku baru tahu. Abi baru tahu apa sebelumnya ada pernah tahu? Apa saja bisa jadi mahar. Apa aja sebenarnya boleh jadi mahar? Apa saja bisa jadi mahar. Nah kalau gitu dalam pandangan Islam mengenai saham menjadi mahar ini gimana Habib Muhammad Syihab? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Artinya begini, kita harus mengetahui makna mahar. Ya. Mahar ini kalau di dalam kitab Fathul Gharib itu tidak ditentukan maksimal atau minimalnya. Cuman dalam madhab Imam Syafi'i memang tidak lebih kurang daripada 10 dirham. Kan seperti itu. Nah kemudian as-sodaq ini malul ladzi wajaba ala zawj daf'uhu li zaujatihi bisababi aqdin nikah. Nah sodaq ini artinya mahar. Mahar ini adalah kewajiban bagi seorang suami daf'uhu untuk memberikan li zaujatihi kepada istrinya bisa babi aqdin nikah dengan sebab suatu pernikahan. Ini namanya sodak atau mahar. Nah mahar ini boleh juga kalau di dalam kitab Fathul Gharib juga itu dikatakan mahar ini dalam hasyiahnya itu mahar juga tidak berupa harus benda. Misalnya mahar itu saya akan mengajarkan istri saya baca Al-Quran. Atau mengajarkan istri saya membaca ayat Qul huwallahu ahad. Oh itu boleh jadi mahar? Boleh, kenapa mau lagi? Enggak, saya nanya. Ustadz iya. Syam, aku ngajarin Ustadz Syam nanti ngasih tahu ya Ustadz. Ya, boleh, artinya dengan kegiatan-kegiatan seperti itu diperbolehkan. Yeah. Nah, iwat ini sodak ini juga kan an yakuna iwadhan. Sodak ini syaratnya an yakuna iwadhan, artinya bentuk yang bisa dimiliki oleh perempuan tersebut juga. Seperti apapun bentuknya, seperti Nabi SAW kan mahar juga kan boleh ngutang. Misalnya den. Nah artinya ngutang. Gobil tuh tazwijah hawa nikah bimahil madhkur, ngutang. Aduh. Misalnya tapi malu boleh. Gak sih? Malu dong. Nah, makanya Nabi mengatakan jangan sampai ngutang walau bi khatamin hadid, walau cuma dengan cincin dari besi, cincin yang tadi Ustadz Jom pegang-pegang cincinnya kan gitu. Nggak jelas buat siapa juga kan itu. Nah ini cincin kan, nah makanya kalau dikatakan saham yang penting an yakuna iwadhan. Diperbolehkan, ulama mengatakan saham diperbolehkan tapi yang penting harus jelas. Jelasnya gimana? Ya sahamnya harus jumlahnya jelas, harga bisa dipemiliki oleh perempuan tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua harus jelas kehalalannya. Oh, jelas. Nah, ini bergaul di dalam apa saham itu. Terus dalam saham tersebut, dalam diri saham tersebut halal atau tidak. Nah itu diperbolehkan. Kalau tidak halal maka tidak diperbolehkan, diganti dengan mahar mithli. Mahar mithli artinya sesuai perempuan tersebut maharnya dalam keluarganya berapa. Kan seperti itu. Kalau memang tidak sah dalam kemaharannya. Tapi intinya an yakuna iwadhan, dan dia harus berbentuk iwad seperti barang yang bisa dimiliki
nikah oleh seorang istri seperti saham tadi, tapi harus pertama jelas kehalalannya. Karena kan pernikahan ini kan suatu ibadah. Ya, Ustadz Sony pernikahan, Ustadz Sony ya nggak apa-apa. Amin ya Allah. Artinya ya, pernikahan ini kan suatu ibadah, jadi jangan dicampur-campur dengan sesuatu. Artinya begini aja, orang nih pengen apa Ustadz Syam ya, orang milenial nih. Pengen apa tuh, Bib? Unik apa sih? Unik. Iya, jadi Kalau gitu maharnya terkadang- macem-macem. Terkadang mahar pakai sendal jepit. Aduh, lucu banget kalau Pakai gitu. gembok lagi. Gembok. Berarti kalau gitu nikah itu berarti bisa dijadiin investasi dong, Bib? Iya, artinya bukan investasi akhirat. Investasi akhirat udah pasti ya. Akhirat artinya kalau maharnya bukan maharnya harus berupa seperti tadi gitu. Kalau nikah ya investasi ibadah pernikahan. Masya Allah, berarti boleh kalau jelas-jelasnya itu jelas nominalnya, jelas kehalalannya, dan jelas itu untuk istri pasti ya, Bib ya? Iya pasti. Gak boleh diambil Masa lagi. Ya, Bib? diambil lagi? Iya, takutnya kayak gitu, Bib. Masya Iya. Allah. Jazakallah khair Habib Muhammad Afwan. Syahab. Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah, karena kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan yang agak harus aku tanya ini. Dari tadi Ustaznya udah nyentil-nyentil sedikit, tapi aku mau nanya sama Pak Kiai. Mungkin Iya. Pak Kiai lebih berpengalaman mengenai ini. Iya. Tadi kan Ustadz Syam bilang ada yang menikah, awalnya menikahnya tuh baik-baik aja Pak Kiai. Gak mudah marah, gak emosian. Tapi begitu menikah tiba-tiba jamaah berubah jadi 180 derajat. Jadi mudah marah apa segala macam, emosian. Nah kalau Iya. udah begini Pak Kiai, ini aku juga harus belajar nih karena aku juga sudah menikah. Apa yang harus aku lakukan Pak Kiai? Iya. Silakan, Pak Habib, Kiai. Izin. Kisam. Bila engkau jadi bunga, aku tangkainya. Engkau rembulan, aku bintang gemintang gemerlapan menghias dikau adinda sayang. Engkau berada di ujung gunung kan kudaki. Berada di seberang lautan kan kau arungi. Padahal berenangannya nggak bisa. Iya. Iya, dulu. Dulu. Tapi pas sudah lama-lama menikah, 180 derajat dia berubah. Berubah beda Nah, langsung. sebetulnya apa yang harus kita lakukan kan begitu. Ya. Nah, kita jangan ada kata perceraian. Allah pernah memberikan satu ilustrasi itu kepada umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaknya pergaulilah istri dengan kebaikan-kebaikan. Dengan ihsan, dengan yang cakep begitu, yang baik. Nah, di situ ada kata qaulun bil ma'ruf. Ada ucapan yang ma'ruf. Ma'ruf itu enggak saling menyakiti. Jadi harus ada istilahnya itu take and give ya, memberi dan menerima. Jangan lupa. Yang kedua ada istilah wa nafaqatun bil ma'ruf. Habib pernah mengatakan dia gagah, ganteng, cakep tapi nafkahnya enggak ada itu. Enggak dikasih nafkah tuh. Jadi wa nafaqatun bil ma'ruf. Ada juga yang ketiga tuh. Wa tarbiyatun bil ma'ruf. Hendaknya dididik dengan kema'rufan, dengan kebaikan-kebaikan. Nah oleh karena itu it's okay. Let's bygone be bygone. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Tapi ingat, don't wait until tomorrow what you can do today. Jangan kau tunda-tunda. Apa tuh artinya? Ah, ah. Apa? Jadi jangan kau tunda-tunda program hari ini untuk hari esok ke depan diulangi lagi, Ya. diulangi lagi. Akhirnya penuh dengan kezoliman. Nah oleh karena itu para pemirsa Indonesia, yuk tanamkan setiap insan baik perempuan laki-laki kata thubut ainudujul akidah. Jadi kemantapan ideologi akidah yang cakep, yang mantap begitu. Iya, Ya Allah. akidah. Tapi kalau ngerubah pasangan boleh nggak sih? Kan bukannya pasangan itu harus menerima apa adanya. Boleh, bisa. Saling kita membuat nasihat. Artinya bukan merubah pasangan. Merubah sikap mental pasangan yang nggak baik jadi baik. Oh kalau itu boleh ya. Yang buruk jadi juga baik. Artinya diperbaiki, namanya li islahil akidah. Ada li islahil ibadah, li islahil tarbiyah, li islahil muamalah. Maksudnya adalah mudah-mudahan dibentuk oleh li islahil din, perbaikan agamanya. Percaya Ustadz Syam tadi pernah ngomong tuh. Ya. Apa tuh, Iya, lima liha. Kan Nabi ya mengatakan wali jamaliha, Ya. wali nasabiha. Tapi ingat wali diniha. Ini yang membuat manusia yang home sweet home. Baiti janati, rumahku sorgaku. Karena agamanya, karena akhlaknya. Wa qulu qaulan sadida. Berdialog dengan akhlak, dengan kata-kata yang lemah lembut, kata yang baik. Nah di sini sikap silakan dirubah. Mudah-mudahan jadi sinergi positif, ya.
Berubah menjadi lebih baik nggak apa-apa ya Wat-toibatu Pak Kiai. litoibin, wat-toibuna litoibat. Perempuan yang baik kan cocok buat laki yang baik-baik. Ih, Masya Amin dong. Allah. Amin ya Iya. Allah. Amin. Jazakallah khair Pak Ini Kiai. yang Masya Allah. dikatakan a good husband makes a good wife. A good wife is a good price for husband. Ini kata Al Habib Abdullah bin Muhammad Syahab. Masya Allah. Itu luar biasa sekali tuh. Berarti kalau merubah menjadi lebih baik nggak apa-apa. Karena pernikahan bukan masalah aku cinta kamu, kamu cinta aku doang ya Pak Kiai. Iya. Tapi memberi, menerima, bahkan kalau bisa memberi aja Jadi yang terbaik ya Pak suami Kiai. yang baik bisa membentuk istrinya baik. Nah suami istri yang baik itu hadiah dari Allah buat sang suami yang baik juga. Masya Allah. Luar Jazakallah biasa. khair Pak Kiai. Maksudnya Masya bukan Allah. ente. Bukan aku ya, orang lain ya. Aku sih belajar aja deh sekarang sama senior-senior yang ada di sini, Masya Allah. Jamaah kita lanjutkan lagi, kali ini Masya Allah udah ada jamaah yang udah siap untuk curhat online nih. Insya Allah akan dicarikan solusi juga sama guru-guru yang ada di sini. Dan kita sudah tersambung jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, silakan mau curhat apa, insya Allah nanti kabarnya jadi lebih baik lagi ya. Dari mana sih? Dari Palembang. Oh Palembang. Wong kita Habib galo. dong kalau gitu. Wong kita galo. Silakan Mbak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat Ustadz. Pernikahan saya sudah 11 tahun. Terus Tapi Ibu, saya sering mendapatkan perilaku yang kasar, perkataan yang kasar. Bahkan sudah berapa kali menyakiti fisik saya, mengusir saya dari rumah. Perkataan kata-kata cerai pun sudah sering dia lontarkan. Selama 11 tahun pun jarang memberi nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Saya mencari tambahan dengan berjualan, tapi menurut saya ekonomi bisa kita cari sama-sama. Silakan Mbak. Kadang- Iya nggak apa-apa, silakan. Ya. Kadang di hati rasa sudah tidak sanggup. Ada terbenak di pikiran, apa sudahin aja rumah tangga ini. Mikirin lagi anak-anak bagaimana. Tapi saya tidak tahan Ustadz, karena perlakuannya selalu kasar sama saya. Saya minta pencerahannya Ustadz, saya harus bagaimana menghadapi suami yang temperamennya tidak pernah dirubahi. Bahkan saya sudah sering memberi dia kesempatan, bukan tidak pernah, sering memberi dia kesempatan untuk berubah. Dan dia berubahnya itu berubah sifatnya paling lama 1 minggu, setelah itu ulang lagi, begitu lagi. Baik, Mbak. Insya Allah kita sudah tangkap di sini keluh kesah Mbak seperti apa. Dan insya Allah guru kita akan mencarikan solusinya ya Mbak ya. Untuk itu yang pertama Habib Muhammad Syahab, boleh ditolong Habib silakan. baik. Ini mau tanya dulu Ibu, namanya siapa nih? Oh tidak boleh nama, oke artinya di Palembang. Palembangnya di mana nih Palembangnya? Dekat Pasar 16, Baik. Habib. Baik begini, intinya memang seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali min adabi zawj li zaujatihi, sebagian adab seorang suami terhadap istrinya itu husnul usyra, selalu berbuat baik, wa badlul mauna bila bukhlin, dia tidak pelit memberikan nafkah kepada istrinya. Intinya begini Ibu, kita tidak bisa memutuskan keputusan Ibu, intinya apabila seorang istri sabar, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ataballahu thawaba Asia, ketika seorang istri sabar dengan keburukan akhlak daripada suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala dari pahala Asia istrinya Fir'aun yang mendapatkan rumah di syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh Ibu misalnya kan ada surat sebelum nikah itu ada ta'liq, apabila suami tidak menafkahi atau berlaku kasar, si istri berhak untuk melaporkan kepada KUA. Artinya melaporkan sini bukan untuk bercerai. Nanti KUA akan memberikan tuntunan kepada suami, tuntunan kepada ibu, ini loh rumah tangga yang sebenarnya. Dengan waktu yang singkat ini mudah-mudahan ibu bisa memahami dan bisa dilapangkan hatinya.
Masya Allah. Pak Kiai boleh sedikit Iya. ditambahkan Pak Kiai? Habib. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, ya ibu atau mbak, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi wahai orang-orang yang beriman nih, dengerin nih ya. Hendaknya jadikanlah sholat. Sholat dan sabar itu tidak lain adalah untuk penolongmu. Come back to God. Lapor kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah, aku menyembah. Kepadamu ya Allah, aku minta tolong. Kan ada peribahasa mengatakan no venture, no gain. Nggak ada usaha, nggak ada hasil. Kita tetap bersabar, tapi jangan lupa sholat. Sebetulnya itu ada sih dalam statement Quran mengatakan hunna libasulakum wa antum libasulahun. Sedangkan pakaian juga untuk pelindung. Ya, oleh karena itu mari sama-sama kita hanya kembali kepada Allah, tetap bersabar. Bismillah karena Allah. Masya Allah Mbak, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak dan semoga ini bisa menjadi solusi terbaik buat Mbak ya. Kita doakan Mbak selalu semangat, Mbak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Mbak ya. Terima kasih sudah mau curhat di Islam itu indah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, terima Habib. kasih. Masya Allah. Sama-sama. Alhamdulillah. Baik jamaah yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Dan terima kasih sebelumnya untuk yang sudah mau curhat ke Islam itu indah. Nah kali ini aku punya tayangan lagi mengenai suami versus istri saat keluar rumah. Langsung aja kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Canum, yang aku jalan dulu ya sama Sabrina. Gak lama kok. Iya, hati-hati jalan ya. Canum yang pintar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang? Aku keluar dulu ya. Ya. Suruh nafasku untukmu, ku tak bisa bila harus tanpa kamu. Assalamualaikum. Cinta kita cinta surga, sampai mati tetap bersama, kau dan aku. Dari tayangan ini kita sama-sama ngeliat kalau jadi suami istri emang kalau mau keluar rumah harus izin gitu ya. Biar pasangannya nggak nyariin, biar nggak juga berpikir yang enggak lah gitu. Nah kalau misalnya dalam proses hubungan yang baru biasanya jamaah nih, aku mau nanya sama Habib Muhammad. Kan butuh proses, butuh waktu gitu ya jamaah ya. Nah gimana sih caranya menanamkan sifat baik, sangka kepada pasangan nih. Habis kalau misalnya kalau udah dibohongin sekali kan rasanya takut nggak percaya lagi gitu Bib. Kalau mau keluar tuh gimana baiknya Bib? Ya ditanya lah. Tanyanya gimana Bib? Wah urusannya panjang ini. Aduh urusannya panjang. Kalau gitu habis yang satu ini aja ya Bib ya. Habis yang satu ini. Kalau gitu jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.